Oke, selamat siang. Siang. Sehat semua? Sehat. Lihat dari muka-muka kalian, Bapak yakin sehat ya. Di kesempatan siang hari ini, mata kuliah apa hari ini? Rekayasa perangkat lunak. Oke, dari rekayasa perangkat lunak ini yang perlu kita pelajari ada beberapa poin yang nanti Bapak tampilkan nanti di layar nanti. Tapi sebelum itu kita memulai mata kuliah di siang hari ini. Saya minta salah satu dari adik-adik untuk masuk pimpin doa, kalau bisa si Paulina ya. Silakan Paulina pimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai pelajaran di siang hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini saya berserta dengan teman-teman akan memulai belajar di siang ini. Tuhan pimpin dari awal pertanyaan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih Paulina. Selanjutnya Blandina, Katerina, Hadir. Dwi, Hadir. Gracia, Hadir Pak. Bustami, Hadir Pak. Nayan, Hadir. Fahri, Yudi, Makarion, Yance. Oke, yang sudah hadir, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan di siang hari ini. Selanjutnya, sebelum Bapak masuk ke materi, di sini Bapak akan tampilkan apa itu RPS. Fahri, Rencana pembelajaran semester. rencana pembelajaran semester. Dalam RPS ini ada tertuang beberapa poin yang harus kita pelajari atau beberapa subbab yang kita pelajari dari 16 pertemuan nanti. Yang pertama yaitu pengenalan tentang rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, model proses rekayasa perangkat lunak. Dan yang ketiga, model proses rekayasa perangkat lunak atau dengan metode apa ini? Ada yang bisa baca tidak? Angel. Kalau ini bahasa Inggris, ditulisannya Inggris tapi dibaca Angel. Yang selanjutnya mengelola kebutuhan, analisis dan perencanaan perangkat lunak. 6. Pendalaman analisis terstruktur. 7. Pemodelan analisis terstruktur dan ke-8 pemodelan analisis berorientasi objek atau biasa dibilang UML. Yang 9 manajemen konfigurasi. 10 manajemen konfigurasi ini ada dua subbab. Nanti dia punya penyampaian materinya agak berbeda. Ada yang praktek dan ada yang teori. Yang 11 pengujian perangkat lunak, pemeliharaan perangkat lunak, dan yang terakhir presentasi proyek akhir. CPL 1, CPL 2 ini apa? Si Novita coba baca. Memiliki kompetensi, keilmuan, dan keahlian di bidang teknik komputer dan bidang terkait lainnya yang menunjukkan kemampuan beradaptasi dan mengembangkan diri di lingkungan kerja. Oke. Mahasiswa
wajib untuk memenuhi CPR pencapaian pembelajaran 2 ini. Yang ketiga, pencapaian pembelajaran yang ketiga. Gracia coba baca. Memiliki pemahaman keilmuan dan penguasaan keterampilan di bidang teknik komputer meliputi sistem tertanam dan robotika, jaringan dan keamanan komputer rekayasa, perangkat lunak, multimedia, game dan kecerdasan buatan yang ditopang oleh profesionalitas, pengetahuan sains dasar dan rekayasa yang kuat. Di sini ada beberapa poin yang harus mahasiswa capai. Kita langsung masuk saja. Ini yang Bapak tampilkan di depan kalian ini adalah susunan pembelajaran semester berjalan, yaitu semester 6 ini. Untuk kalian harus pahami, seorang pengajar harus sebelum dia mengajar, dia harus membuat dulu perancangannya. Ya. Oke, ini biodata Bapak untuk mata kuliah ini, yaitu rekayasa perangkat lunak. Nama lengkap saya Musa Hendrianto Rahandra, STMKOM. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Riwayat pendidikan SMA lulusan tahun 2003, sarjana S1 2018 dan pasca sarjana tahun 2023. Pengenalan rekayasa perangkat lunak. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Coba Yudi, apa itu rekayasa perangkat lunak? Perencanaan prinsip rekayasa untuk membangun Penerapan prinsip rekayasa untuk pembangunan, pemeliharaan dan pengolahan perangkat lunak secara sistematis, terukir dan berkualitas. Apa itu perangkat lunak? Penerapan prinsip rekayasa untuk pengembangan pemeliharaan dan pengolahan perangkat lunak secara sistematis, terukur dan berkualitas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan software berkualitas, tepat waktu, sesuai kebutuhan pengguna dan mudah dipelihara. Mengapa rekayasa perangkat lunak itu penting? Ada dua sistem, tanpa RPL dan dengan RPL. Tanpa RPL itu apa-apa saja. Aceh? Software sering gagal, biaya membengkak, tidak sesuai kebutuhan dan sudah dipelihara. Nah, di situ software sering gagal. Yang kedua, biaya pembengkakan, biayanya terlalu besar hingga proyek itu tidak bisa untuk diselesaikan dan tidak sesuai kebutuhan. Kenapa di sini ada kok tidak sesuai kebutuhan? Kalau kau membangun sebuah software lalu kasih ke pengguna atau yang mau menggunakan kau punya aplikasi, kalau dia tidak sesuai akan ditolak. Makanya sering disebut apa? Tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, sulit untuk pemeliharaan. Sedangkan kalau kita menggunakan RPL, maka apa? Maka Leon, kita menggunakan RPL, maka ada 4 poin. Poin pertama apa? Struktur, efisiensi, berkualitas, mudah dikembangkan. Nah, kita menggunakan RPL, maka terstruktur, efisien, berkualitas dan mudah dikembangkan. Karakteristik perangkat lunak tidak berwujud. Kalau yang tidak berwujud itu seperti apa?
Perangkat lunak tidak memiliki bentuk fisik yang bisa dilihat, diraba ataupun dipegang, seperti perangkat keras komputer, yaitu mouse, keyboard, dan layar. Ia berupa sekumpulan instruksi, kode program, data, aturan yang disimpan dalam media penyimpanan dan hanya bisa dilihat fungsi saat dijalankan. Kalau tidak mengalami kehausan fisik, itu seperti apa saja? Dwi? Berbeda dengan benda fisik yang jangka panjang, perangkat lunak tidak akan secara fisik meskipun dipakai berulang kali. Namun ia bisa menjadi usang atau tidak relevan jika tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oke, tidak mengalami kehausan fisik, berbeda. Ya, itu berbeda fisik yang akan rusak, haus atau menurun kinerjanya karena memakai jangka panjang. Mudah dimodifikasi. Maya. Isi fungsi dan tampilan perangkat lunak bisa diubah, ditambah fitur baru, diperbarui kesalahannya, atau disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dengan cara mengubah kode programnya. Hal ini jauh lebih efisien dibandingkan mengubah bentuk atau fungsi barang fisik. Di situ disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ya, sebuah program kalau dia itu biasa terupdate, ya kebutuhan bukan hanya itu saja kan, pasti ada pengembangan. Maka di situ kebutuhan pengembangan itu apa? Itu di situ kok bisa berubah. Ya, makanya bilang mudah dimodifikasi. Selanjutnya kompleks. Alicia. Perangkat lunak biasanya terdiri dari ribuan hingga jutaan baris kode yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan berbagai fungsi. Pembuatannya membutuhkan logika yang matang, perencanaan yang teliti, serta pemahaman mendalam tentang berbagai aspek agar dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi. Terintegrasi. Oke. Pembuatan membutuhkan apa? Pembuatan membutuhkan logika yang matang, perencanaan yang teliti, serta pemahaman mendalam tentang berbagai aspek agar dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi. Kenapa di sini dia menekankan bahwa membutuhkan logika? Kalau kau membuat sebuah sistem, kalau tidak menggunakan logika dan perencanaan yang matang, maka itu tidak akan berjalan dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya kita membutuhkan pemeliharaan. Julian. Minis, kasihan. Oke, membutuhkan pemeliharaan. Setelah selesai dibuat dan digunakan, perangkat lunak tetap membutuhkan perawatan rutin. Contohnya, memperbaiki kesalahan yang baru ditemukan, menambahkan fitur baru, menyesuaikan dengan sistem lain, atau melindungi dari ancaman keamanan seperti virus dan peretasan agar tetap berjalan lancar dan aman. Sebuah sistem yang kau bangun itu berarti kau harus buat. Kenapa harus selalu dibilang sebelum kau membuat sebuah sistem harus
membuat alur kerjanya dulu. Ya, dari alur kerja itu kok bisa tahu mulai dari mana sampai ke mana sampai dengan terakhir. Makanya kalau di asal semua mahasiswa kalau dia masuk ke tugas akhir, membuat tugas akhir harus dibuat adalah namanya flowchart. Ya, flowchart itu menyusun rangka dari membangun sampai selesai aplikasimu. Komponen software terdiri dari berapa poin atau berapa sistem? Program, data, tiga ya. Oke, program. Program itu apa saja? Pengertian program dulu. Apa itu pengertian program? Emma, apa itu pengertian program? Kumpulan instruksi, perintah atau kode yang disusun secara sistematis dan ditulis menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Sistematis dan apa? Ditulis Secara sistematis dan ditulis menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Instruksi ini memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya untuk menjalankan tugas tertentu. Contohnya apa? Miswan? Contohnya aplikasi pengolah kata, sistem operasi, aplikasi pesan singkat, atau rumus perhitungan dalam lembar kerja. Oke, contoh aplikasi pengolahan kata, sistem operasi, aplikasi pesan singkat, atau rumus perhitungan dalam lembaran kerja. Bapak yakin semester 5 sebelumnya itu kalian sudah pernah membangun sebuah aplikasi yang sudah fix atau yang sederhana. Sudah pernah. Oke, data. Berarti apa itu data? Data adalah fakta. Data adalah fakta, angka, simbol, atau catatan mentah yang belum memiliki makna khusus bagi penerimaannya, namun akan diproses oleh program untuk menghasilkan informasi apa? Yang berguna. Contohnya apa? Nah, kalau kalian sudah bilang sudah pernah buat aplikasi, maka kalian tahu apa itu? Nomor telepon, dan atau Rekaman transaksi penjualan. berarti waktu semester 5 pernah kalian buat sebuah sistem dengan beda-beda ya. Ada yang data transaksi pembayaran, itu penjualan ya, sistem informasi penjualan ya. Habis itu angka nilai ujian, berarti biodata mahasiswa, nama pengguna, nomor telepon, itu biodata pengguna atau biodata apa? Mahasiswa. Sama kan? Pengguna maupun mahasiswa pasti minta biodata nama, nomor telepon, alamat email, dan sebagainya. Kalau dokumentasi, ergo, apa itu dokumentasi? Dokumentasi adalah catatan tertulis yang menjelaskan cara kerja, cara penggunaan, cara pembuatan, hingga aturan perawatan suatu perangkat lunak. Dokumentasi adalah catatan tertulis yang menjelaskan cara kerja, cara penggunaan, dan cara pembuatan.
hingga aturan perawatan suatu perangkat lunak. Antara aturannya perawatan suatu perangkat lunak. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi pengguna, pengembang maupun teknis agar dapat memahami, mengoperasikan dan memelihara sistem dengan benar. Contoh, buku PT. contohnya apa? Buku petunjuk penggunaan, panduan instansi, catatan perubahan versi atau diagram atur pembuatan sistem. Ini tadi sempat Bapak sebutkan, Pak? Sebelum kita membangun sistem, apa ini? Kita harus buat apa dulu? Kita buat diagram alur. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Ada berapa poin? 5. Sebutkan. Mengurangi biaya, mempermudah maintenance, memanage proyek, memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini meningkatkan kualitas software, mengurangi biaya pengembangan, mempermudah maintenance, mengurangi risiko proyek, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Tantangan pengembangan software. Ada berapa poin di situ tantangannya? 5. Apanya? Sebutkan. Perubahan kebutuhan, jadwal yang ketat, teknologi cepat, anggaran terbatas, komunikasi. Kalau kita membangun sebuah sistem, kalau tidak ada 5 poin ini di dalam itu, maka tidak akan sukses. Kenapa? Poin pertama, perubahan kebutuhan. Kita harus tahu dulu kebutuhannya apa saja. Ada penambahan atau tidak. Jangan kita sudah membangun, tiba-tiba ada penambahan. Yang ribetnya itu siapa? Pengembang atau pengembang kan? Bukan yang pengguna kan? Ya. Yang kedua, jadwal yang ketat. Bagi pengembang ini teknologi. Kenapa di sini ada poin yang ketiga, teknologi berubah cepat. Sekian detik, sekian menit, itu perubahan sistem itu akan berubah secepat mungkin. Dulu kalian mungkin tidak bayangkan bahwa ini ada satu sistem atau satu alat yang membuat internet itu tercepat di dunia. Ada yang bayangkan itu tidak? Tidak ada. Sekarang kan ada. Internet tercepat di dunia itu apa? Starlink. Karena dia tembak langsung di satelit. Itu internet yang tercepat di dunia saat ini. Kok bisa di dalam mobil? Di tengah hutan juga bisa. Yang penting alat itu ada. Kata ya? Makanya di sini teknologi berubah secepat mungkin. Yang keempat, anggaran terbatas. Apa ini maksud dari anggaran terbatas? Kita membangun sebuah sistem, kita tahu dulu anggarannya berapa. Jangan kerja banting tulang, ujung-ujungnya apa? Terima kasih. Ya tak? Ya. Yang terakhir, komunikasi. Komunikasi tim ini penting. Kenapa di dalam satu tim itu ada namanya tim desain, kan? Ada yang untuk menanamkan bagian programmer. Di dalam bagian programmer itu sudah dibagi juga. Contoh, from login siapa, input data siapa, dan editan siapa. Itu ada beberapa tim yang harus terkumpul dalam beberapa orang dalam satu tim. Nah, makanya komunikasi tim itu penting. Oke, kita masuk pada model proses rekayasa perangkat. Apa itu model proses? Ergo adalah tahapan yang digunakan dalam membangun perangkat lunak. Tahapan umum, planning, analisis, desain, coding, testing, maintenance.
Sudah jelas kan dari yang pertama tadi Bapak sampaikan bahwa harus ada apa alur kan? Dari alur ini apa dulu? Planning. Apa itu planning? Berencanaan. Ya, kita rencana dulu apa yang mau kita buat. Dari planning maka kita lanjut. Apa? Apa itu analisis? Nanti arahnya bagaimana? Analisisnya sudah matang, maka kita masuk pada model desain. Itu kok mendesain dulu. Mulai dari fungsi sampai dia punya atribut-atribut apa di dalam, harus desain semua dulu sebelum kau masuk pada codingan. Kalau coding ini Bapak rasa bahwa kalian sudah paham ya. Habis itu apa? Apa itu testing? Menjalankan program sebelum diresmikannya. Oke, yang terakhir apa itu maintenance? Pemeliharaan. Maka dari sini kita lihat apa yang perlu kita tambahkan. Ya, kalau tidak tambahkan maka kendalanya apa? Pengguna dong berkomentar tentang aplikasi kita apa. Disitulah ada namanya pemeliharaan atau maintenance, gitu ya. Dan tadi tahapan SD, apa itu tahapan SDLC? Apa itu SDLC? Sistem Deployment Life Cycle. Ada paham tidak? Ini metode apa ini? Hasilnya kebutuhan yang atau perubahan bisa segera diketahui tanpa harus menunggu apa seluruh proyek selesai setahun. Makanya kenapa harus ada namanya Agile Software. Ini model ini, metode ini itu percepat, metode cepat, fleksibel. Metode ini sangat terbuka terhadap perubahan rencana, baik itu perubahan kebutuhan pengguna, teknologi baru maupun masukan yang muncul di tengah jalan dalam Agile mengubah rencana di tengah proses dianggap sebagai hal yang dan justru diharapkan agar hasil di akhir perangkat lunak benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat itu, bukan hanya sesuai rencana yang dibuat di awal. Kolaboratif. Apa itu kolaboratif? This one. Seluruh pihak yang terlibat, pengembang, perancang, penguji, pemilik proyek hingga pengguna bekerja sama secara erat dan terus-menerus komunikasi berjalan terbuka dan sering dilakukan, bukan hanya menyerahkan hasil kerja di akhir. Hal ini memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dengan masalah bisa segera diselesaikan bersama. Di sini seluruh pihak yang terlibat, yaitu pengembang, perencanaan, pengujian, pemilik proyek hingga pengguna, itu harus kerjasama untuk membangun. Jangan hanya pengembang yang dia buat, tiba-tiba pemilik proyek pemikirannya lain lagi, maka itu semua akan berubah sesaat. Interaktif. Mari. Pengembangan dilakukan secara berulang dan bertahap. Setiap tahapan menghasilkan versi perangkat lunak yang sudah bisa berjalan, lalu diperbaiki, ditambah fitur, dan disempurnakan kembali pada tahap berikutnya. Jadi perangkat lunak tumbuh dan semakin baik perlahan-lahan, bukan muncul sempurna sekaligus di akhir waktu. Pengembang dilakukan secara berulang dan bertahap. Setiap tahapan menghasilkan versi perangkat lunak
yang sudah bisa berjalan, lalu diperbaiki, ditambah fitur dan disempurnakan kembali pada tahap berikutnya. Contoh kecil, kau membangun sebuah sistem, ya. Apa yang perlu kau bangun duluan? Apa? Hari database. Apa nak? Yang pertama kau membangun sistem, sebelum kau masuk ke menu utama, yang kau desain pertama apa? Form apa? Login. Dari login maka kau masuk pada dashboard dan menu utama tadi. Di dalam itu fitur-fitur apa yang kau mau taruh di dalam? Kenapa dibilang form login duluan? Kalau kau bangun form ini pertama, maka nanti waktu kau konekkan dia lagi, konek atau error? Error. Hah? Error kan? Ya. 90% pasti error. Tapi kalau kau bangun form login duluan baru masuk ke menu dashboard, maka itu dia akan berjalan mulus. Makanya di sini dia bilang apa? Harus bertahap. Tidak langsung. Angel Manifestor. Sebutkan 4 nilai angel. Makalion. Indikator dalam interaksi satuan yang bekerja. Perubahan. Kalau kelebihannya dari angel apa? Apa? Rudi? Cepat, adaptif, komunikasi baik, kepuasan pelanggan tinggi. Kekurangannya? Berarti Dokumentasi sedikit. membutuhkan komunikasi intensif, sulit jika tim besar, membutuhkan user aktif. Sekian materi siang ini. Kita masuk untuk sesi tanya jawab, atau ada mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang mungkin mau bertanya. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Hanya dikasih kesempatan 3 orang bertanya ya, karena berhubung waktu juga terbatas, maka Bapak hanya kasih 3 orang yang bertanya. Siapa? Oke, saudara, persilakan. Nah, saya mau tanya, nama saya Julian, saya ingin bertanya dari tadi materi tentang Bapak tentang angel. Nah, di sini kalau kita lihat dari kenyataan di lapangan, Bapak, kapan sebaiknya kita pakai metode atau model air terjun atau waterfall, dan kapan saatnya kita lebih cocok pakai angel? Dan kalau misalnya pakai angel, apakah selalu baik? Terima kasih, Bang. Itu saya pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Langsung saja ya, Bapak jawab ya. Pertanyaan yang saudara ini bagus. Angel memang sedang populer, tapi tidak selalu lebih baik. Ya, gunakan waterfall jika kebutuhan sudah sangat pasti dan tidak akan berubah. Contohnya sistem perbankan atau proyek yang sudah terkait kontrak ketat sejak awal. Sebaiknya pakai angel jika kebutuhan masih berkembang. Pengguna ingin sering melihat hasil atau kita belum tahu persis untuk akhir nanti. Intinya pilihan yang paling pas dengan kondisi proyek, bukan yang sedang keren. Jadi kalau saudara mau pakai yang waterfall, itu sistem yang sudah kerja dengan saudara ikat kontrak. Contoh kecil seperti bank itu kan sudah ikat kontrak dengan pengembang sistem. Jadi ada sistem error sedikit, orang itu tidak kerjakan, tapi pengembangnya
kerjakan atau memelihara ulang kembali. Makanya biasa ada kalau perbankan itu biasa di jam 12 malam sampai jam 1. Itu pasti error. Kalau mau transaksi jam 12 pas pukul 00 sampai pukul 1 dini hari itu pasti error. Semua transaksi itu gagal. Kenapa? Karena pengembang sistem dorang lagi pemeliharaan. Itu ya. Si tadi Julian ya. Oke, mungkin ada yang lagi yang dari pertanyaan berikut. Izin Bapak, ada Bapak. Silakan. Oke, siap. Di sini saya mau bertanya dari materi RPL dan Angel. Di sini pertanyaan saya, pada saat mengumpulkan kebutuhan, seringkali pengguna belum bisa menjelaskan apa yang mereka inginkan secara rinci dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak salah paham di kemudian hari. Mungkin itu saja waktu tempat kami. Oke, terima kasih Miss Wan, pertanyaan saudara bagus. Langsung saja sebelum masuk pertanyaan berikut, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Miss Wan ya. Masalah yang sangat sering terjadi cara adalah jangan hanya bertanya lewat wawancara saja. Kamu harus bersedia mencoba. Ada 3 poin. Poin yang pertama, membuat contoh prototipe sederhana agar mereka bisa membayangkan tampilannya bagaimana, atau punya proyeknya nanti atau prototipenya nanti. Yang kedua, mengajak mereka melihat langsung proses kerja yang sedang berjalan saat ini. Proses kerja apa yang saudara jalankan saat ini? Contoh membangun sebuah sistem. Bapak kasih contoh kecil, seperti kamu membangun sebuah sistem informasi penjualan tahu. Kau turun ke lapangan, wawancara orangnya, ajak kerjasamanya. Kau tampilkan, ini saya punya proyek yang akan saya bangun untuk mempermudah yang pabrik tahu untuk menjual dia punya hasil tahunya, atau dia punya proyek punya hasil usahanya, promosi. Yang ketiga, membuat daftar kebutuhan yang sederhana, lalu tanya, benarkah seperti yang Bapak atau Ibu maksud? Gitu ya. Jadi kalau kita mau buat sebuah sistem, Bapak membangun sebuah sistem nih. Contoh sistem penginputan KRSM. Bapak sudah buat perencanaannya, tapi harus Bapak tanya dulu ke Kaprodi. Sistem ini sudah betul atau tidak? Atau ada perubahan atau penambahan atau tidak? Sesuai kebutuhan dari pihak fakultas. Itu ya. Dari Julian ya. Selanjutnya pertanyaan, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Apa perbedaan sebenarnya antara referensi perangkat lunak sekedar menulis portfolio program? Karena bagi saya keduanya sama-sama membuat program berjalan. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Benar, kedua-duanya berkaitan erat, tapi lingkupnya yang berbeda. Kenapa demikian? Menulis kode hanya bagian kecil dan keseluruhan proses yaitu dapat mengungkap perintah ke dalam bahasa pemrograman. Sedangkan rekayasa perangkat lunak mencakup seluruh proses, mulai dari merencanakan, menganalisis kebutuhan, merancang tampilan, menguji coba, hingga merawat sistem agar tetap awet dalam mudah diperbaiki oleh orang lain. Tanpa RPL, program ini dibuat mungkin berjalan saat ini, tapi sulit untuk diperbaiki di kemudian hari atau dikembangkan oleh pengguna yang lain. Kenapa demikian? Contoh gini, ada kan saudara bisa lihat ada beberapa sistem yang saat ini kita buat ya. Saudara buat tapi saudara pindahkan ke si B, apakah si B bisa tidak bisa kembangkan itu gitu ya. Makanya lah selalu dibilang harus menggunakan rencana pembelajaran perangkat. Nah, kita harus paham dulu perangkat lunak itu apa yang harus kita pelajari, gitu ya. Iya. Masih ada lagi? Tidak. Oke.
Sekian pembelajaran kita di hari ini. Nanti tetap muka berikut kita masuk ke materi yang lain. Dari akhir ini Bapak ucapkan terima kasih. Salam sehat, sampai ketemu di minggu depan. Selamat siang.